Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, om santi om. Selamat pagi, semangat pagi. Sehat semua? Pasti sehat dong. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat diberikan kepada kita. Sehingga kita masih bisa bertemu lagi di pembelajaran 6 kali ini ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran 6 kali ini. Nah, anak-anak supaya karena sekarang masih di masa pandemi, karena pandemi belum berakhir, supaya tetap selalu laksanakan 5M, mencuci tangan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas yang tidak penting. Kalau nggak penting ya nggak usah kita keluar-keluar dari rumah ya, olahraga ya di dalam rumah. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku di pembelajaran 6. Nah, untuk kelas 6. Siapkan perlengkapan belajarnya ya. Pastikan buku yang digunakan menggunakan edisi revisi 2018. Di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya selalu Pak Guru ingatkan supaya menggunakan edisi revisi 2018 ini edisi terbarunya ya. Buku kurikulum 2013 untuk kelas 6. Sudah siap ya perlengkapannya? Baik, fokus pembelajaran kita untuk pembelajaran 6 ini adalah PJOK, Bahasa Indonesia, dan PPKN ya. Tujuan kalian belajar di pembelajaran 6 ini, tujuannya adalah mampu menjelaskan teknik berlari dengan tepat. Nah, teknik berlari yang sudah Pak Guru sampaikan di pembelajaran sebelumnya, kemudian mampu mempraktekkan teknik berlari, kemudian mampu mengumpulkan ide pokok dengan benar, ide pokok yang sebelumnya sudah dipelajari, kemudian membuat kesimpulan dari suatu teks menggunakan kosakata baku. Ini bahasa Indonesia, kaitannya dengan bahasa Indonesia. Kemudian menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Kemudian menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ketiga. Kemarin sila pertama dan kedua ya. Kalau yang untuk pembelajaran 6 ini yang berkaitan dengan sila ketiga. Oke, kita lanjut di pembelajaran 6 ini. Di sini, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberi sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap hari. Karena kamu punya energi sehingga kalian bisa melaksanakan aktivitas setiap hari. Masih ingat dengan permainan yang kemarin? Kalau kemarin Pak Guru minta ambil gelas ya. Ambil gelas, ditaruh, kemudian lari lagi, diambil gelas, taruh. Hari ini kamu akan bermain dengan permainan yang berbeda dengan menggunakan teknik berlari. Sebelumnya kamu bisa mendiskusikan terlebih dahulu teknik berlari. Nah, teknik berlari kemarin apa? Kepalanya tegak, kemudian bahu santai atau tidak diangkat ya. Kemudian tangan dibuka atau rileks. Badan tegap, tidak membungkuk. Kemudian jangan angkat kaki terlalu tinggi. Lengan di samping, badan membentuk sudut 90 derajat, ujung kaki menghadap ke depan, kemudian telapak kaki jatuh pada tumit bukan pada ujung kaki. Ya. Ini cara bermainnya. Nah, kalian bermain ya seperti yang kemarin ya. Ini kalau ini kan secara berkelompok. Mungkin nanti di sekolah kita mempraktekkan ini. Bisa kita praktekkan nanti waktu pas kita sekolah ya. Tapi yang pasti kalian sudah tahu posisi-posisi atau cara berlari yang benar, sehingganya
kalian waktu nanti mempraktekkan berlari itu bisa tepat. Oke, kita lanjut pembelajaran berikutnya. Sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat? Tadi pagi udah sarapan. Nah, mudah-mudahan udah sarapan. Ini sudah jam berapa ini? Jadi sarapan ini sangat penting untuk bekal selama sehari beraktivitas. Ayo membaca, kita baca sama-sama. Kamu dapat memanfaatkan gizi dari tumbuhan melalui makanan yang disantap sehari-hari. Teks berikut memberikan informasi bahwa tumbuhan sangat penting untuk tubuh kita. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Tahu gambarnya ini? Kita lihat dulu gambarnya ini. Gambar pisang, buah apel, buah anggur, buah jeruk, tomato, kobis, kol ya. Ini wortel, sawi, kentang, dan ubi kayu. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan ubi-ubian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi ya, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau yang mengandung protein ya, serta jenis kacang-kacang lainnya. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, papaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Kemudian sudah dibaca teksnya, kita sudah baca sama-sama, kita sudah baca. Kemudian kamu bisa membuat halaman sebelumnya untuk membaca kembali, bisa dibaca kembali. Yang dimaksud dengan kesimpulan, sudah ya, belajar yang dimaksud kesimpulan di pembelajaran sebelumnya. Masih ingat? Nah, jadi kesimpulan yang baik itu berisi tentang pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Pesannya apa? Inti dari tulisan. Kemudian dimulai dari khusus ke umum. Menggunakan kosakata baku, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Masih ingat ya kesimpulan ya? Nah, kalian tuliskan ide pokok paragraf 1-nya, ide pokok paragraf 2, dan kesimpulannya. Kemudian ide pokok paragraf 3 dan kesimpulannya. Bisa jadi jeda videonya, kemudian kalian kerjakan terlebih dahulu dengan melihat pembelajaran sebelumnya. Kemudian kalian gabungkan kesimpulannya tadi, gunakan kosakata baku dan kata penghubung di dalam tabel di bawah ini. Kemudian berikutnya, ayo menulis. Nah, kamu sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan ya, menjaga tubuh kita bisa dilakukan sendiri ya, menjaga tubuh tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu harus bekerja sama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya. Bekerja sama adalah wujud dari penerapan sila persatuan Indonesia. Jadi penerapan sila persatuan Indonesia.
Kemudian kalian bisa menuliskan nanti ya, tuliskan cerita tentang penerapan sila persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau tanaman sekolah. Sila persatuannya. Nah, ini tadi contohnya menjaga tumbuhan. Nah, nanti kalian tuliskan di kolom di bawahnya ini. Kemudian buat rencana tentang penerapan sila persatuan Indonesia di sekolah. Bisa nama temannya dalam kelompok siapa saja, kemudian tugasnya, tempat dan di mana, waktunya, kapan. Mungkin nanti setelah kita luring ya, siap ini silakan dikerjakan di rumah. Kira-kira siapa nih nama temannya dalam kelompok itu, Doni, Joko, Nurul. Nah, tugasnya ngapain? Tugas yang mencerminkan sila persatuan Indonesia. Kemudian tempatnya di mana? Di sekolahan ya, waktunya jam berapa sampai jam berapa. Kemudian ayo renungkan, kita renungkan sama-sama. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kalian sudah belajar tentang apa pada hari ini? Kemudian bagaimana manfaat dari kehidupan sehari-hari, sikap apa yang telah kamu terapkan saat bermain cepat, tadi permainan olahraganya, bagaimana cara kamu mensyukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan beragam jenis tumbuhan. Bagaimana kamu mensyukurinya? Ya, kita mensyukuri dengan cara menjaga. Oke, kita selesai di pembelajaran 6. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya di subtema 2 ya, hewan sahabatku. Kalau di pembelajaran di subtema 1 itu tumbuhan sahabatku, ini hewan sahabatku di pembelajaran 1. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, kemudian subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel YouTube ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.